Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat FDA, khususnya para penggemar akar sikat. Pasti udah nggak sabar ya pengen bikin akar sikatnya. Mohon maaf ini sampai sekarang juga ada bahan yang belum datang, tapi sebelumnya terima kasih orderannya. Mudah-mudahan sobat FDA semua nanti bisa bikin akar sikat. Sebagai janji saya, supaya semuanya bisa bikin akar sikat, saya akan buatkan video tutorialnya. Di sini udah saya siapkan 4 cutting. Jadi langkah-langkah apa atau perlakuan apa sebelum dilakukan treatment perendaman. Pertama yang kita harus perhatikan, pilih cutting yang sehat. Cutting yang sehat tandanya seperti apa? Kita coba. Di sini mata tunas paling bawah kita potong kira-kira 1 cm di bawah mata tunas. Kalau cutting masih hijau, berarti bagus, masih sehat. Tapi kalau cutting udah berwarna coklat, berarti udah nggak sehat atau mungkin sudah lama. Jadi percuma saja kalau dipakai, kalaupun tumbuh juga nggak akan berhasil maksimal gitu. Jadi pastikan bahwa cutting betul-betul masih hijau. Kita coba potong yang lain yang lebih besar. Juga masih bagus, masih hijau. Juga masih bagus. Artinya cutting masih fresh. Dan ini kelihatan apa? Getahnya masih keluar di bagian kambium. Semua masih bagus. Artinya ini cutting fresh. Kenapa? Karena kita mungkin kadang-kadang beli cutting dari online yang kita tidak tahu historinya, seller itu sudah potongnya berapa hari. Jadi kita harus betul-betul teliti. Bila perlu, kalau kita mau beli cutting melalui online, tanyakan dulu ke seller itu cutting udah dipotong berapa hari. Kalau itu cutting udah dipotong beberapa hari, biasanya itu di seller tersebut dilakukan perendaman dengan fungisida. Dan kalau perendaman dengan fungisida yang terlalu lama, itu biasanya resikonya setelah kita grafting, kalaupun itu nanti tumbuh bagus gitu ya, setelah kita grafting itu daun pasti klorosis. Kenapa? Karena unsur mikro yang ada di sisa unsur mikro yang ada di batang itu biasanya udah larut, sudah habis sama perendaman fungisida yang terlampau lama tadi. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah cutting kita potong ujung bawahnya 1 cm seperti ini. Kemudian kita iris tipis kulitnya. Ini mungkin tidak ada di grup manapun di komunitas pengangguran yang melakukan metode seperti ini. Kita iris tipis 4 sisi, nggak usah, jangan sampai ke kayunya. Kira-kira seperti ini. Oke. Kira-kira seperti ini. Jadi di bagian di atas mata tunas ini kita iris tipis. Jadi yang kita mau tumbuhkan, kalau secara umum orang menumbuhkan akar itu di bagian sini. Jadi mungkin akar yang tumbuh hanya ada beberapa helai. Nah, metode yang udah saya coba, yang saya lakukan, akar seperti menyerupai sikat,
itu saya tumbuhkan akar di sini. Kenapa bisa akar tumbuh di sini? Setiap makhluk hidup kalau dilukai pasti dia akan melakukan penyembuhan. Nah, pada tanaman itu penyembuhan luka disebutnya kalus. Nah, secara otomatis apabila kalus itu sudah tumbuh, nantinya akan mengeluarkan akar. Nanti kita ambil contoh cutting yang udah kita treatment dan udah keluar kalus, bahkan sudah keluar akar. Oke, jadi perlakuan pertama itu dilakukan lebih dari penyayatan, ya, ini pengirisan sedikit cutting. Oke, setelah itu ada tahap selanjutnya, yaitu dengan mengoleskan ZPT. Saya sarankan beli ZPT yang itu sebenarnya di paket sudah saya sertakan, hanya sebagai bonus cuma 5 ml, tapi 5 ml itu cukup untuk 1 kilo lebih atau bahkan bisa 2 kilo cutting. Ini kita gunakan kuas kecil seperti ini, kemudian kita oles rata sampai di atas bekas luka. Oles tipis saja. Seperti ini. Nah, setelah dioles rata seperti ini, cutting nanti kita biarkan sampai kering angin. Kalau kita lakukannya pada malam hari seperti ini cukup lama keringnya. Tapi kalau kita lakukan siang hari, ini cepat sekali keringnya. Keringnya nanti warnanya putih. Nanti kita ambil contoh yang udah kita treatment seperti ini, udah kita keringkan seperti ini. Oke, anggap ini cutting sudah kering. Kemudian ada perlakuan lain, yaitu ujung atas, bagian atas ini, supaya nanti pada saat kita treatment tidak mudah terjadi penguapan. Itu kalau saya menggunakan seperti ini. Jadi ini bukan ritual, tapi ini ritual untuk cutting. Ini saya celupkan yang sudah saya bakar seperti ini menggunakan lilin seperti ini. Jangan takut, ini nggak apa-apa, nggak, cuman anget aja. Langsung celupkan ke air seperti ini. Ini udah tertutup. Kenapa saya lebih suka menggunakan cara seperti ini? Cepat, jadi tidak perlu nunggu lama untuk mengeringkan. Saya tidak, mungkin kadang-kadang kalau kita malas menggunakan lilin bisa menggunakan grafting tape, kita tutup seperti ini, tapi memakan waktu cukup lama. Tapi kalau menggunakan lilin seperti ini, kalau ada yang punya beeswax lebih bagus, atau lilin madu lebih bagus. Tapi ini lilin apa saja ini bisa dilakukan. Jadi hasilnya seperti ini. Ini cutting yang sudah saya lakukan perlakuan tadi siang. Saya suka dengan cara seperti ini. Jadi beberapa biji ini saya cut langsung supaya nanti memudahkan kita pada saat treatment, hanya tinggal disimpan di wadah ember. Oke, jadi perlakuan awal cutting cukup seperti itu. Kalau kita terima cuttingnya yang ininya sudah seperti jenis Isabella, yang ininya cukup agak tua, lebih bagus lagi ini digosok pakai apa itu, sikat pencuci piring itu yang kawat. Gak apa-apa, itu supaya bersih, jadi tidak ada banyak kotoran. Baik, nah ini perlakuan cutting untuk penyayatan dengan penutupan bagian atas sudah selesai. Selanjutnya kita siapkan media air untuk perendamannya, untuk treatment sampai dia nanti keluar kalus.
Nah, ini wadah yang saya gunakan seukuran ini. Tadi udah saya coba, ini bisa masuk lebih dari 2 kilo cutting. Setelah saya cek dengan luas permukaan bawahnya seperti ini ternyata cuman cukup 200 ml. Nah, untuk 200 ml ini pekatan yang sudah saya buat. Kita coba ambil dari sini. Ini ada keluar gas. Sebelum pakai sebaiknya dikocok dulu karena di sini ada bahan yang sebelumnya berbentuk serbuk supaya semuanya homogen. Artinya karena ini untuk pekatan 10 kali lipat, jadi kita ambil dari sini cukup 20 ml. Udah selesai. Pekatan sudah kita encerkan, cutting sudah kita treatment, ini sudah kering. Nanti hanya tinggal simpan begini saja. Udah cukup, pastikan semua ujung bawah terendam. Nah, setiap hari harus dicek. Kenapa? Karena mungkin pada hari pertama ini air mungkin banyak yang terserap ke cutting. Nah, bila mana ini kurang, ini berkurang, kita bisa tambahkan lagi, bisa kita tambahkan cairan ini dengan perbandingan yang sama 1:10. Artinya misalkan ini kita perlu tambah 100 ml, berarti kita tambahkan dari pekatan ini 10 ml. Oke, begitu saja. Dan kita ambil contoh yang sudah treatment kira-kira 2-3 minggu. Nah, ini contoh cutting yang kita sudah treatment 2-3 minggu sebelumnya. Ini bahkan sudah banyak yang keluar akar. Nah, sebaiknya ini karena saya nggak ada waktu, nggak sempat waktunya, sebaiknya sebelum keluar akar, jadi kalaupun keluar akar baru panjang segini kira-kira, itu udah langsung grafting, sambung sisip. Jadi nanti pada saat kita tancap ke media itu 4 hari saja ini akar sudah sampai. Saya suka pakai gelas pop es, jadi 4 hari saja ini akar sudah sampai ke dinding gelas. Ini apalagi ini udah terlalu panjang. Nah, ini yang kalau ini saya sengaja bikin panjang, ini saya pilih cutting yang bengkok itu untuk apa, seperti kaki ganda. Saya gunakan untuk kaki ganda buat bibit-bibit yang stagnan, karena setiap yang stagnan selalu saya perhatikan itu akarnya hanya tumbuh beberapa helai. Oke, mungkin
Itu saja, mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa bikin akar sikat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.